Assalamualaikum guys, salam damai, apa kabar? Salam Ramadan ke-9. So video hari ini saya akan explain sambungan yang kemarin punya video. Kalau kamu belum cek, kamu cek di sini. Oke. Kita dari F1 saya explain, lepas tu apa itu breeding method. Kita ada inbreed, line breed, dan crossbreed. Video kemarin saya sudah explain inbreed sama line breed. So video hari ini saya akan explain apa itu crossbreed. Tapi make sure kamu pergi cek tuh video dulu so kalau tidak kamu tidak paham nanti itu. Oke guys, kita masuk lagi untuk hadiah yang ke pemenang yang ke-20 sehingga 25. 21, pemenang ke-21. Budak Gembel, mantap bro, rezeki musim PKP COVID-19. Tapi rezeki alhamdulillah, banyak pengalaman bro yang dapat dipelajari dari channel ini. Tapi bukan saja channel Kalawan Beta, channel Lundus Beta, kawan saya. Terbaik, anda lukis ilmu. Subscribe kamu nih 2 channel. Oke, thank you brother. Budak Gembel, apa yang menarik saya? Yang satu perkataan tuh, rezeki PKP COVID-19. Macam nih, sebenarnya bermula sejak perintah kawalan tuh, saya mula macam alamak macam mana nih ya? Kalau semua tidak boleh bergerak, iyalah kita diarahkan berkurung kan. Pikir, dan saya ambil keputusan nih untuk gunakan peluang ini daripada keadaan yang macam tiada harapan, kita ambil positif dia. Kita buat YouTube. Dari YouTube, dari sana kita mulai berkongsi ilmu. Alhamdulillah rezeki murah. Jadi moral of the story, biar apapun keadaan, biar negatif macam mana pun tuh keadaan, coba lihat dia dari sudut yang positif. Yang negatif biarkan negatif, tapi kita lihat dari sudut positif dan take opportunity. Ambil peluang nih, jangan tunggu. Macam begitu. Begitu juga anda yang ingin bermula. Jangan lagi pikir, mula saja. Beli saja ikan murah-murah. Kalau yang mau starting, ada tuh jual yang long tail dalam 3 ringgit, 2 ringgit, 5 ringgit. Begitu, jenis long tail. Itu untuk pemula punya. Veil tail juga kena panggil. Thank you brother, Budak Gembel. Oke, sekarang kita mau kasih masuk kedai sudah ini super red. So saya akan select 10 ekor di dalam nih. Tank sudah brother bank sedia di dalam. Kita akan masukkan air dalam nih, kita akan masuk dalam nih, baru kita bawa di dalam. Mari kita time lapse. Ini dia guys, 10 ekor kita. Ini kita akan mulai untuk jualan di dalam. Betina ada juga. Ini pay available. Oke guys, ini dia. Kita akan bawa masuk pergi dalam. Mantap, cukup size. Syukur. Dan kita update sedikit. Ini ada ikan baru. So malam ini saya akan buat live di Facebook Kalawan Beta Farm. Kamu nampak tuh yang di bawah tuh kan? Di dalam screen nih. Kamu tinggal di bawah, masuk pergi sana jam 8 bawa. Dan bingung dia memilih. Kita bawa masuk loh ini semua di dalam. Siap atur sudah di sini semua. So sekarang kita ada 2 jenis super red. Ini 10 ekor nih yang kita groom sendiri di sini. Super red baru nih yang baru sampai. Yang ini yang ada juga kita akan kasih bit malam nanti. Sini harap-harap cukup belakang kita kan, Bang. Oke, kita tengok dulu. Thank you guys, kalau berminat kontak kita, ada P ya. Pemenang ke-22 adalah Pengait Beta. Congrats sebab sudah cecah 2K subscriber Sifu. Semoga terus maju jaya. Amin. To be honest, saya sudah lama minat pelihara beta, tapi semenjak saya subs channel Sifu Kalawon, semangat untuk jadi breeder, seller beta lebih berjaya. Terus membuak-buak. Dari mula saya start bisnis saya sendiri, saya jadikan Sifu sebagai contoh
dan harap satu hari nanti boleh jadi macam Sifu. Amin. Dan orang-orang semua kenal pengait beta. Amin. Ilmu-ilmu yang saya belajar dari video Sifu memang semua saya praktikan. Thank you Sifu. All the best to you. Alright. Yang saya mau menginspirasikan orang untuk menjadi breeder dan juga seller. Pengait beta, saya doakan kamu teruskan saja bro, teruskan saja. Memang mula itu susah, tapi tips dia bergaul dengan kawan-kawan yang positif, seller-seller yang positif, breeder-breeder yang positif. Oke, mulakan saja. Untuk mula menjual, mula dulu dengan orang sekeliling kamu bro. Kamu punya keluarga, kamu punya jiran, kamu punya kawan. Mulakan dengan itu dulu, pelan-pelan grow. Dan yang paling penting, sentiasa mesti improve. Jangan selesa berduduk di satu tempat yang sama. Tahniah bro, pengait beta. Dan yang terakhir, cross breed. Apa itu cross breed? Cross breed nih maksudnya kita kasih kawin jantan dan betina yang langsung tidak kaitan darah. Kalau bahasa-bahasa kita panggil, kita kasih masuk darah baru. Dalam itu lain, kita kasih masuk darah baru. Contoh dia, yang pertama kemarin, male dan female, parents kosong. Ini parents baru. Ini male langsung tidak kaitan sama ini female, female pun tidak kaitan sama ini. So ini nama dia cross breeding. Dua jenis yang langsung tidak kaitan, cross breeding. Apa kebaikan cross breeding? Kebaikan cross breeding adalah kita bikin genetic breeding. Kita mau buat sesuatu yang baru, ataupun kita mau kasih tambah power lagi dia punya caudal, contoh dia. Kita mau kasih besar lagi dia punya caudal. Kita mau dia punya ventral lagi tebal. Lepas tu pointed, kita masukkan darah-darah baru. Ataupun bagi mengurangkan jumlah anak-anak ikan yang cacat, kita tambah masuk baka baru, darah baru. Itu nama dia cross breeding. So generally kita hari ini saya kongsikan 3 jenis yang kita selalu dengar lah. Inbreed, line breed, cross breed. Mana lebih bagus? Sebenarnya tiga-tiga ini bagus. Terpulang kepada breeder itu. Apa yang kau mau pada ketika F kau itu? Sebab contoh, walaupun kita tahu sampai F5, kalau kita inbreed juga, kebanyakan anak memang akan out ventral. Tapi kalau orang yang bikin line breeding, dia mau bikin genetic breeding, memang dia akan paksa sejak sampai F5, F6, F7 inbreed. Sebab dalam satu spawn tuh dia bukan mau ambil semua, dia mau ambil 2 ekor saja, atau 3 ekor saja, atau 1 ekor saja, yang betul-betul jadi macam dia mau, baru dia bawa lagi pergi cross. Begitu. Oke. So terpulang kepada itu breeder, semua pun bagus. Inbreed bagus, line breeding bagus, cross breeding bagus. Dan saya ada juga terima baca satu soalan tadi. Dia bilang kalau F1 pergi cross sama parents, lepas tu nanti hasil dia cross lagi balik sama parents, boleh atau tidak? Boleh saja bro. Yang penting indukan kita tuh dia masih boleh breeding dan dia masih hidup, dia masih fit. Boleh saja, suka hati, boleh saja. Yang penting kamu kena faham, kalau saya buat begini, ini nama dia inbreed. Kalau saya buat begini, ini nama dia line breeding. Kalau saya buat begini, ini nama dia cross breeding. Oke? Simple saja kan? Pemenang komen yang ke-23, Brother Arif Yusuf. Pengalaman saya ialah pergi ke Ningau, 5 orang naik Axia Auto, panjat bukit semata-mata nak belikan kalawon. Oke, ini saya ingat nih. Pendek saja komen dia tapi memberi kesan kepada saya. Why? Sebab Brother Arif nih, saya ingat Brother Arif nih dari Labuan bro, dari Labuan. Satu hari itu dia orang 5 orang naik satu kereta Axia Auto, jalan dari Labuan, dari Pulau Labuan tuh naik ferry. Lepas tu landing di Menumbuk, baru drive lagi pergi ke Ningau. Naik bukit tuh, macam saya cakap sebelum ini, Bukit Kimanis bukan senang mau naik. Kalau yang first time naik memang sengsara. Tinggi dan panjang. Jadi time sampai itu saya ingat lagi Bro Arif dengan geng-geng dia. Kali saya tengok, 5 orang keluar dalam satu kereta, punya ramai. Yang paling best moment tuh, dia orang terpaksa berehat di sini untuk beberapa kali, sejam atau 2 jam atau 1 jam setengah untuk kasih cool down engine kereta dia orang. Oke, thank you bro, thank you sanggup dah jalan begitu jauh bro, thank you bro. Nanti insya Allah habis PKP kami lagi mau pergi Labuan sana, jalan-jalan sana. Thank you bro, tahniah. Kita pergi Labuan. On. Oke. So hari demi hari kita kongsikan mengenai ikan laga nih. Dia semakin menarik bro. Dia bukan sekadar kau piara saja. That's why saya sangat suka dengan ikan laga, because over here you can have full control on your fish. Mau dia jadi apa? Up to you. Kau yang kasih breed dia, kau yang pilih dia punya induk, kau yang beli induk bagus atau tidak, terpulang. Oke?
Selalunya bila breeding nih, kau mesti ingat ini tips. Kalau mau hasil yang cantik, mesti mau ready mentally, ready duit keluar beli baka yang bagus, terutama betina. Betina, jangan kamu heran kalau betina harga 800, 1000, 1500 atau 500 ringgit pun. Why? Mesti ada reason kenapa itu breeder jual begitu. Selalunya bila breeder itu jual begitu, berarti itu female is the best female. Yang dia tahu bila kasih breed pakai ini female, anak dia confirm akan jadi begini. High chance, 80%, 90% akan jadi begini. So, jangan terkejut bila kamu dengar ada betina harga begitu beratus-ratus. Even 1P ada sampai 1.000 lebih. Dulu awal-awal saya terkejut juga, tapi lama-lama saya faham apa itu inbreed, dan kita faham, oh oke, begitu. Kita tahu, kita mau dapat genetik yang bagus kan? Mau ikan yang cantik, mau ikan yang bagus, mau hasil breeding yang bagus, mesti berani invest beli baka yang bagus. Jangan ada kita panggil cheap mentality, mentality murah. Mau ikan bagus tapi tidak sanggup bayar dia punya price, pengorbanan untuk dapatkan baka yang bagus. There's nothing free in this world, bro. Kan, oke? So, ingatlah, breeder tuh sengsara dia tuh, bro, mau dapat yang sampai begini. So, jangan antam dia bilang, oh gila, punya mahal dia jual itu female. Kau tidak tahu berapa jauh dia jalan, berapa tahun dia mau bikin sampai dapat dia punya female yang begitu, line dia yang stabil begitu. Oke. Cerita line stabil. Ada yang tanya, sampai bila baru kita dapat kita punya line yang stabil? Jawaban dia, hanya breeder itu saja tahu yang dia punya line stabil atau tidak. Why? Sebab stabil line itu kita tidak boleh cakap sampai F3 stabil, F5 stabil, F8 stabil, F9 stabil, F20 stabil. Sebab teknik breeding ini yang memainkan peranan ini, sama ada dia inbreed di F3 ataupun dia line breeding di F4 ataupun dia crossbreed di F5. Itu teknik breeding yang paling penting untuk menjanjikan hasil yang kita mau. Satu indikator yang menunjukkan bahwa itu ikan dia punya line stabil adalah bila kita breed. Contoh, let's say macam baru-baru kawan saya, brother Jude, dia beli 1P dari multicolor, 1P multicolor dari Thailand. Itu P, kalau tidak silap saya, 800 ringgit kah 1.000. Itu time saya sama brother Jude yang unboxing di sini itu. Saya ingat tuh di kedai sini, di luar sana depan. Kami unboxing. Itu P memang gila mahal. Tapi satu kali dia breed, kamu tahu hasil dia sekarang. Sekarang nih, multicolor nih, seperti yang kita tahu, tidak semua akan jadi multicolor. Tapi sekarang itu fry umur dia 1 bulan lebih lah. Saya tanya brother Jude, 100% anak dia, 100% semua tukar jadi best girl. Rata-rata semua tukar jadi best girl. Size dia macam size itu sudah dekat-dekat size itu super red saya yang sebelum saya groom di tong. Dia video saya gila, bro. Saya kasih tahu, bro. Form itu ikan semua tajam-tajam. Begitu, bro, tidak rugi beli baka yang mahal. Ini baru kita cakap 120 ringgit. Wih, mahal loh. Okay, so bila main beta nih, if you want a very good result, you kena ada mindset yang betul. Jangan cheap mentality. Mau barang power tapi mau cheap one. Mana boleh? Macam juga contoh kalau kita beli baju, mau pakai Adidas berjenama, kalau mau feel dia, kalau mau betul-betul merasai dia punya result, belilah yang original. Sebab macam mana pun kau beli yang fake punya, kau sendiri tahu, ayah ini barang tidak ori bah. Maka kau sendiri tidak akan dapat full 100% satisfaction. Okay? So itu dia pasal inbreeding, line breeding, cross breeding. Okay? Terpulang kepada itu breeder sampai di mana baru dia notice dia punya line stabil. Dia saja yang tahu itu. Tanya sama dia. So kita tidak boleh bilang, oh dia F8 stabil sudah, tidak boleh. No. Sebab kita tidak akan tahu F2 dia bikin apa, inbreed kah, line breed. F4 dia bikin apa, dia crossbreed kah, dia line breed, dan hasil anak dia itu bila inbreed 100% akan jadi begitu. Itu terpulang kepada kita punya breeder, guys. Itu yang saya boleh kongsikan. Jangan lupa cek video kami kemarin kalau kamu tidak paham apa itu F1, F2, F3. Day to day sebenarnya ikan laga ni it's a very interesting subject to study, to enjoy, to learn and to practice, bro. Thank you guys. See you tomorrow. Jangan lupa subscribe, guys. Subscribe. Kalawon mesti subscribe, guys, supaya kita boleh kongsi lagi banyak. Oke, pemenang yang ke-24 adalah Langkau Semua. Pengalaman saya cuma
follow channel ni dengan 500 subscriber. Masa tu saya tengah cari channel Betta Fish Malaysia. And then saya terjumpa channel abang dan saya terus subscribe. Lepas beberapa bulan itu saya tengok channel abang ni semakin menarik konten dia, dan ikan yang abang tunjukkan semua cantik. Syukur. Selain itu konten abang mudah difahami dan abang tidak kedekut ilmu untuk memberi tentang Betta Fish. Semoga abang berjaya untuk menjadi YouTuber dan menjadi seorang farmer dikenali seluruh dunia. Mantap, saya sokong Betta Fish dari abang. Oke, thank you bro. So saya hargai komen-komen macam begini. Thank you brother Langkau semua. Apa yang buat saya tersentuh membaca komen ini ialah sedar tidak sedar kita sudah sampai di 3.800 subscriber. Kalau saya ingat dulu awal-awal kan, punya susah bro, punya susah. Tapi itulah tips dia untuk kalau kamu mau bikin apa-apa, barang yang susah tuh itulah barang yang bagus. Barang yang senang kamu dapat tuh selalu tidak lama. Itu yang saya belajar lah. Jadi mau dapat barang yang bagus, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Thank you brother Langkau semua. Tahniah. And then yang terakhir, pemenang ke-25. Salam Ramadan Sifu dan kawan-kawan sekalian. Tahniah untuk 2K subscriber. Pengalaman saya dengan kalauan beta masih banyak sangat saya belajar. Tapi selain dari apa yang Sifu sharing, saya tertarik dengan komen-komen dalam community kalauan beta. Sangat friendly, selalu sharing, dan yang paling best, komen dorang sehat-sehat belaka. Sangatlah membantu bagi yang baru belajar macam saya. So kesimpulannya, Sifu, your vibe attract your tribe. Thank you. Ini mantap. Sangat peramah, very cool person. Ikan 10 ekor mati, boleh relax saja. You win people heart, buddy. Thank you bro. 2K subscriber, just a beginning. Big more is coming. All the best kawan beta. Thank you bro. Brother Shaz Pablo. Apa yang menarik perhatian saya komen nih, your vibe attract your tribe. Lama saya pikir, your vibe attract your tribes. Lepas tu saya baca balik yang di tengah tuh, yang bro cakap yang paling best community, komen-komen dalam community kalauan beta sangat friendly, sangat sharing, dan paling best. Komen dorang sehat-sehat belaka. Jadi akhirnya saya dapat faham yang mana kita punya commenters, viewers, subscriber semua ni orang-orang yang positif. Ini yang saya mau. Kita berkawan dengan orang positif, kita akan jadi positif. Thank you semua. Komen pun sehat-sehat belaka. Your vibe attract your tribe. Itu power bro. Thank you bro. Shaz Pablo. Tahniah pemenang ke-25. Guys, kita jumpa besok untuk 5 lagi pemenang yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Apa? Ini punya YouTube lagi. Oke. Subscribe Eli Little Channel, Little Family. Subscribe.